Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini, NIM 42020050556. Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3B. Di sini saya akan membahas perusahaan jasa. Nah, apa sih itu perusahaan jasa? Menurut saya, perusahaan jasa adalah usaha yang menyediakan jasa dan menjual sesuatu yang tidak berwujud dalam bentuk tenaga. Nah, bagaimana perusahaan jasa menurut para ahli? Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu yang pertama, Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan pada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu Christian Gondros. Menurut Christian Gondros, perusahaan jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan penyedia jasa. Lalu yang ketiga yaitu Jaslim Saladin. Menurut Jaslim Saladin, industri jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan suatu pihak ke pihak lainnya. Lanjut yang keempat yaitu Norman Flynn. Menurut Norman Flynn, perusahaan jasa adalah perusahaan yang melakukan tindakan atau interaksi berupa kontak sosial antara produsen dan konsumen yang lebih dari sekedar hasil sesuatu yang tidak terhalang. Yang kelima yaitu Adrian Paine. Organisasi di bidang jasa adalah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat intangible, di mana terdapat interaksi dengan konsumen. Nah, itu tadi perusahaan jasa menurut beberapa para ahli. Sekarang kita akan mengetahui contoh perusahaan jasa. Nah, apa saja itu? Yang pertama, jasa keuangan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali jasa keuangan seperti bank di Indonesia, yaitu salah satunya Bank Negara Indonesia atau BNI, BRI, Bank Mandiri, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, jasa transportasi. Jika mendengar jasa transportasi, tentu tidak luput dari kendaraan, baik transportasi darat, air, maupun udara. Contoh jasa transportasi seperti PT Garuda, PT KAI, atau perusahaan rental mobil. Kemudian jasa komunikasi. Di zaman sekarang kita hidup berdampingan dengan komunikasi. Banyak sekali perusahaan penyedia jasa komunikasi seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Indosat Uredo atau Indosat, PT XL Axiata Tbk atau XL, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yaitu jasa kesehatan. Jasa kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sering kita jumpai, karena jasa kesehatan pasti ada di setiap daerah. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis transaksi. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis transaksi, kita harus mengetahui dasar penempatan debit dan kredit untuk menjurnal nantinya. Berikut adalah tabel penempatan debit dan kredit kelompok akun. Yang kedua adalah jurnal umum. Berikut adalah contoh jurnal umum perusahaan jasa, di mana terdapat 18 transaksi dengan jumlah saldo Rp67.800.000. Yang ketiga yaitu posting buku besar. Memposting ke buku besar dilakukan agar setiap akun dalam jurnal dirincikan dan untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Di sini terdapat 15 akun yang sudah diposting ke buku besar. 4 yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini berisi akun-akun yang ada di buku besar. Berikut adalah neraca saldo dengan
jumlah saldo 571 juta. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mengetahui saldo catatan akun pada buku besar. Jurnal ini memuat berbagai informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keuangan perusahaan. Yang keenam, neraca lajur. Tujuan penyusunan neraca lajur adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagian dari laporan keuangan pertama adalah laporan laba rugi. Berikut telah dijelaskan bahwa pendapatan dan beban usaha dicatat sebagai penambahan dan pengurangan modal. Untuk menghitung laba rugi, pendapatan dan beban usaha tersebut perlu dipilah-pilah dan disajikan tersendiri dalam perhitungan laba rugi. B. Laporan perubahan modal. Dari persamaan akuntansi dapat dilihat bahwa transaksi-transaksi yang dicatat dalam kolom modal adalah pendapatan, beban usaha, dan prive. Pendapatan dan beban usaha telah dilaporkan dalam perhitungan rugi laba. Untuk mengetahui rincian perubahan modal, dibuat laporan perubahan modal sebagai berikut. Kemudian C. Neraca. Baris terakhir dari laporan laba rugi menunjukkan posisi keuangan perusahaan berdasarkan dari data tabel tersebut, dan sedikit perubahan dalam penyusunan dan tambahan judul akan dihasilkan neraca seperti berikut. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup yang pertama menutup rekening pendapatan ke rekening laba rugi. B. Menutup rekening biaya usaha ke rekening laba rugi. C. Menutup rekening laba rugi ke modal. Selesai sudah satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.